Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enrico Noval Fadila dengan NIM 1101204320. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Big Data dan kegunaannya. Yang pertama, karakteristik Big Data. Big Data merupakan istilah yang seringkali digunakan untuk data yang jumlahnya sangat besar dan juga kompleks, yang pengelolaan dan pemrosesannya tidak dapat dilakukan oleh sistem atau teknik manajemen data yang konvensional. Nah, ada cara yang mudah untuk mengenali Big Data. Itu yang pertama adalah volume. Volume mengacu pada besarnya data yang dihasilkan setiap detik, menit, jam, dan hari di dunia digital kita. Lalu yang kedua ada variety. Variety mengacu pada meningkatnya ragam bentuk data seperti teks, gambar, suara, dan data geospasial. Yang ketiga ada velocity. Velocity mengacu pada cepatnya data yang dihasilkan dan kecepatan data bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Yang keempat ada veracity. Veracity juga mengacu kepada kualitas data. Nah, lalu pemanfaatan Big Data. Big Data dapat membantu dalam berbagai macam aktivitas bisnis, diantaranya product development, predictive maintenance, customer experience, machine learning, dan operational efficiency, dan drive innovation. Yang pertama, product development mengantisipasi kebutuhan customer, memprediksi produk dan layanan baru. Lalu yang kedua ada predictive maintenance, menghemat biaya pemeliharaan mesin dan memaksimalkan waktu kerja komponen dan peralatan. Lalu yang ketiga ada customer experience, menawarkan produk secara personal, meningkatkan loyalitas pengguna dan menangani permasalahan secara proaktif. Yang keempat ada machine learning. Machine learning sangat berperan dalam keberadaan kita sekarang melatih mesin untuk belajar dari Big Data yang tersedia. Yang kelima, operational efisiensi, menekan biaya operasional, mengantisipasi kebutuhan ke depan, dan meningkatkan pengambilan keputusan yang sejalan dengan kebutuhan pasar. Lalu yang keenam ada drive innovation. Big Data membantu perusahaan untuk melakukan inovasi dengan mempelajari hubungan, saling kebergantungan antar manusia, institusi, entitas, dan proses. Nah, ketika bekerja dengan data akan lebih baik jika kita memiliki langkah-langkah yang jelas. Langkah-langkah ini kita sebut dengan data life cycle atau siklus hidup data. Siklus hidup data dapat didefinisikan dengan 6 langkah. Yang pertama ada define a research question. Maksudnya adalah ketika kita akan memulai bekerja dengan data, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa aja sih yang ingin kita ketahui. Semakin jelas dan spesifik pertanyaan riset akan mempermudah kita dalam menentukan data apa yang kita butuhkan. Kedua, collect dan organize data. Ketika sudah mendefinisikan pertanyaan, langkah selanjutnya kita mengumpulkan data lalu mengorganisasikannya. Yang ketiga ada wrangle data, yaitu membersihkan data yang tidak valid, tidak wajar, atau mungkin ada nilai yang kosong. Yang keempat, explore and visualize data. Setelah data kita bersih, kita dapat mengeksplorasi dan visualisasi data untuk mencari tahu hubungan antar variabel. Kelima, analyze and interpret data. Ini kita akan mendapatkan pola umum dari data yang kita miliki. Yang keenam, communicate with data. Kita akan fokus ke strategi bagaimana menulis, menjelaskan, dan mempresentasikan hal-hal yang sudah kita ketemukan ke berbagai audiens. Ya, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.